Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Apriliani dengan NIM 2200302081 kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas kewirausahaan kedua, yaitu buku tugas yang 4 dengan judul bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Selanjutnya kita masuk langsung ke buku tugas yang 4, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Untuk unit usahanya itu restoran Camellia, untuk produk atau jasanya itu bisnis kuliner. Di sini kita masuk ada 3 kolom, yaitu ada elemen, kriteria untuk kerja, dan batasan variabel. Untuk elemen yang pertama itu identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Untuk kriteria untuk kerjanya itu alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Di sini saya memilih alasan usaha baru perlu modal, yaitu tantangan cash flow. Selanjutnya untuk sumber-sumber modal personal itu saya memilih sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, dan pemotongan biaya. Selanjutnya itu ada potensi peningkatan pendanaan, yaitu di sini saya memilih equity capital, yaitu penyertaan modal. Selanjutnya masuk ke elemen yang kedua, yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk yang pertama ada business angel. Business angel ini untuk restoran saya mempunyai karakteristik itu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan yang di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada jenis venture capital. Di sini dibagi 3, yaitu yang pertama berdasarkan cara pemberian bantuan. Di sini saya memilih two-tier approach. Yang kedua ada berdasarkan cara penghimpunan. Di sini saya memilih leverage venture capital. Untuk yang ketiga ada berdasarkan kepemilikan. Di sini saya memilih public venture capital company. Selanjutnya ada initial public offering, yaitu saya memilih diverifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring, pengakuan investor, dan perubahan modal. Selanjutnya masuk elemen yang ketiga, yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk yang pertama ada bank komersial. Untuk bank komersial mempunyai karakteristik, yaitu di sini saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang sangat kuat, leverage yang rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Selanjutnya ada SBA Graded Loan. Untuk SBA Graded Loan memiliki karakteristik, di sini saya memiliki pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sangat sah. Selanjutnya ada sumber-sumber pinjaman yang lain. Untuk sumber-sumber yang lain dapat mencakupi kartu kredit, sebaiknya digunakan untuk secukupnya saja, jangan yang berlebihan karena nanti akan bermasalah di masa yang akan datang. Selanjutnya untuk elemen yang keempat, yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk yang pertama ada leasing atau sewa. Untuk leasing dan sewa memiliki karakteristik. Di sini saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pihak properti mengizinkan seseorang, individu, atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu yang tertentu dengan imbalan, yaitu pembayaran entah itu cash ataupun via yang lain. Selanjutnya ada SBIR, yaitu Small Business Innovation Research. Dan ada juga STTR, yaitu Small Business Technology Transfer. Di sini memiliki karakteristik, dan saya memilih SBIR adalah program 3 fase yang memiliki bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari 1 hibah untuk mendanai proposal tertentu. Untuk program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Sekian untuk buku tugas yang keempat. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Apriliani dengan NIM 2200302081 kelas 3B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya kewirausahaan kedua, yaitu membahas buku tugas yang kelima dengan judul identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran.
Di sini untuk unik jasanya itu restoran Camellia, produk jasa bisnis kuliner. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi untuk buku tugas yang kelima, yaitu dibagi 3. Ada yang pertama langkah-langkah, yang kedua kriteria kinerja, yang ketiga hasil atau rekaman hasil. Untuk yang ke-1 ada identifikasi peluang pemasaran. Untuk 1.1 yaitu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, yaitu dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil atau rekaman hasilnya itu informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi. Di sini saya memilih informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Dan selanjutnya saya memilih kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada tren dan perkembangan pasar. Dan ada lagi profitabilitas. Selanjutnya ada jenis pemasaran. Di sini saya memilih pemasaran secara langsung dan juga ada pemasaran sektor publik. Selanjutnya untuk 1.2 yaitu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, yaitu diteliti untuk masuk, membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Untuk hasil rekamannya itu potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Yang kedua ada kontribusi pada bisnis. Sini saya memilih berpengaruh pada volume penjualan. Lalu ada profitabilitas. Selanjutnya saya masuk ke 1.3 yaitu pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan mengembangkan menjadi peluang pemasaran yang berpotensial. Untuk pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi, di sini saya memilih functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Selanjutnya untuk langkah-langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Untuk 2.1 yaitu ada peluang pemasaran, diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Di sini hasil rekamannya itu peluang pemasaran dapat mencakupi. Di sini saya memilih pengembangan pasar, yaitu menjual kepada pelanggan baru, bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri ataupun pelanggan baru di segmen baru. Untuk 2.2 yaitu hasil evaluasi peluang, yaitu diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Untuk hasil evaluasi peluang, di sini saya memilih desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Lalu di sini saya memilih bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Lalu di sini saya memilih juga kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Selanjutnya untuk 2.3 yaitu ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Untuk kelayakan finansialnya itu saya memilih faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Selanjutnya saya masuk ke 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial, yaitu diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Untuk strategi pesaingnya itu di sini saya memilih penjual 2 untuk 1. Selanjutnya 2.5 yaitu ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Untuk ranking penjual peluang pemasarannya itu di sini saya memilih Neotopics. Selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk 3.1-nya itu perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Untuk perubahan yang diperlukan di sini saya memilih perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis kepatuhan dan resiko merek. Selanjutnya untuk 3.2 yaitu perubahan organisasi. Lalu untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada.
Di sini hasilnya itu perubahan organisasi, saya memilih struktur fungsional organisasi. Selanjutnya 3.3 yaitu perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Untuk perkiraan kebutuhan sumber daya untuk staf tambahannya itu saya membutuhkan 3 orang. Untuk biaya distribusi itu kurang lebih butuh 5 juta. Untuk peralatannya itu kurang lebih juga 5 juta. Untuk biaya produksinya itu kurang lebih 10 juta. Untuk biaya promosinya itu kurang lebih 2 juta. Untuk penelitian dan pengembangan itu saya butuh 2 orang. Untuk retooling itu kurang lebih 3 orang dan pelatihan staff itu 2 orang. Selanjutnya nomor 3.4 komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Untuk komunikasi kelayakan itu di sini saya memilih staf keuangan, manajer, tenaga pemasaran dan staf produksi. Untuk 3.5 itu dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini saya memilih ada link untuk Google Form. Sekian untuk tugas saya di kewirausahaan kedua, yaitu membahas buku tugas yang keempat dan kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.